Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Linda Isrianti dari program studi D3 Kebidanan tingkat 1. Di sini saya dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang anatomi fisiologi genitalia wanita eksterna. Tentunya saya tidak sendirian dalam menjelaskan materi ini, nanti ada rekan-rekan saya yang bantu menjelaskannya juga. Di sini saya akan menjelaskan tentang mons pubis, anterior labial commissure, prepuce atau preputium of clitoris, glans of clitoris atau clitoris, dan frenulum of clitoris. Baiklah, saya akan mulai menjelaskannya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang mons pubis. Apa sih mons pubis itu? Mons pubis adalah sebuah bantalan lemak yang berada di depan simfisis pubis yang sebagian besar berisi lemak dan setelah pubertas akan ditumbuhi oleh rambut-rambut halus. Fungsi dari bantalan lemak ini yaitu untuk melindungi benturan-benturan dari luar, sedangkan fungsi dari rambut pubis yaitu untuk mencegah terjadinya infeksi terhadap kuman-kuman atau bakteri-bakteri yang akan masuk ke dalam vagina. Yang kedua ada anterior labial commissure, yaitu pertemuan labia mayora atas dan terletak pada bagian bawah mons pubis. Yang ketiga yaitu prepuce of clitoris, yang dimana kulit labia minora yang bertemu di atas klitoris. Yang keempat yaitu ada glans of clitoris atau klitoris, yaitu benjolan kecil yang sangat peka yang terletak pada bagian atas uretra dengan panjang 2,5 cm. Analog dengan penis laki-laki, mengandung banyak pembuluh darah serta serat saraf sensorik yang membuatnya sangat sensitif terhadap rangsangan dan stimulus. Fungsi klitoris yaitu menstimulasi dan meningkatkan ketegangan seksual. Yang kelima yaitu ada frenulum of clitoris, yang dimana kulit labia minora yang bertemu di bawah klitoris. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Liza Aprilia Ribi. Sekian dari saya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Liza Aprilia Ribi, NIM 2301153. Saya dari Prodi D3 Kebidanan tingkat 1 semester 2. Saya di sini sebagai kelompok 6 ingin melanjutkan penjelasan dari kawan saya, yaitu Winda Ayusianti, tentang genitalia wanita eksterna. Ada apa saja? Yang pertama ada uretra, ada labia mayora, labia minora, vestibulum, dan kelenjar Bartoli. Yuk simak penjelasan dari saya. Yang keenam ada uretra. Apa itu uretra? Uretra merupakan bagian dari sistem perkemihan berupa saluran tipis yang berfungsi untuk mengalirkan urin dari kandung kemih menuju lubang kencing. Uretra ini terletak di area panggul. Sedangkan yang ketujuh ada labia mayora. Labia mayora ini diartikan sebagai bibir yang besar. Labia mayora adalah lipatan kulit yang menonjol yang berguna untuk melindungi orifisium vagina dan uretra. Masing-masing labia mayora memiliki lapisan lemak subkutan yang mengandung otot polos dan ligamen uterus yang berjalan inferior dari mempubis ke arah anus. Labia mayora ini terletak di bagian luar vagina. Sedangkan yang kedelapan ada labia minora. Labia minora ini diartikan sebagai bibir yang lebih kecil. Labia minora ini merupakan lipatan jaringan tipis di balik labia mayora dan tidak mempunyai folikel rambut. Fungsi dari labia minora ini yaitu sebagai pelindung vagina dan uretra. Labia minora ini terletak di dalam labia mayora dan mengelilingi lubang vagina dan uretra. Sedangkan yang kesembilan ada vestibulum. Vestibulum yaitu merupakan struktur yang menyerupai biji almond dan ditutupi di sebelah lateral oleh labia minora. Fungsi dari vestibulum yaitu mengeluarkan cairan sebagai pelumas vagina, yaitu saat berhubungan seksual. Sedangkan yang ke-10, kelenjar Bartholin. Kelenjar Bartholin adalah kelenjar yang terletak di kedua sisi bibir vagina. Kelenjar ini berukuran kecil sehingga tidak mudah terdeteksi oleh tangan atau mata. Fungsi dari kelenjar Bartholin ini yaitu berfungsi sebagai mengeluarkan cairan yang berperan sebagai pelumas saat berhubungan seksual. Baiklah, ini penjelasan genitalia wanita eksterna dan interna dari saya. Apabila ada kekurangan di dalam penjelasan saya, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Nisri Fitri dari Prodi D3 Kebidanan tingkat 1 semester 2 dari kelompok 6, NIM saya 230111532. Saya di sini akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi reproduksi eksternal.
Kelenjar skena juga dikenal sebagai kelenjar parauretra, adalah kelenjar kecil yang terletak di dekat lubang uretra pada wanita. Kelenjar ini berperan dalam produksi cairan yang membantu lubrikasi area sekitar utera dan klitoris. Selama rangsangan seksual, kelenjar skena juga disebut sebagai titik G pada wanita karena lokasi yang bisa menjadi titik sensitif yang memberikan kenikmatan seksual. Introitus vagina. Introitus vagina adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada pintu masuk atau pembukaan ke dalam vagina. Pada manusia ini adalah area pertama yang dihadapi ketika masuknya jari, penis atau objek lain ke dalam vagina. Introitus vagina memiliki vertikalitas dan elastisitas yang memungkinkan untuk meregang dan menyesuaikan dengan penetrasi area. Ini juga memiliki sensitivitas yang penting dalam konteks hubungan seksual dan peringatan ginekologi. Himen. Himen adalah lipatan membran tipis yang melapisi bagian atau seluruh introitus vagina. Pada sebagian besar wanita secara tradisional dianggap sebagai tanda keperawanan, namun sebenarnya bentuk dan elastisitas himen dapat bervariasi secara signifikan antara individu dan dampak terkoyak atau meregang karena aktivitas fisik sehari-hari atau olahraga, bahkan tanpa penetrasi seksual. Komisura posterior adalah istilah medis yang merujuk pada sudut belakang dari vulva atau bibir vagina di mana kedua sisi labia minora bertemu. Ini adalah area di mana labia minora berakhir di belakang vagina. Komisura posterior dapat menjadi sensitif dan merupakan bagian yang dapat menjadi perhatian selama pemeriksaan ginekologi atau dampak konteks perawatan kesehatan reproduksi wanita. Perineum. Perineum adalah area antara pangkal paha dan anus pada manusia. Secara otomatis perineum membentang dari dasar tulang panggul hingga anus dan meliputi bagian luar dari organ genital eksternal wanita dan bagian luar dari organ genital eksternal dan anus pada pria. Area ini memiliki bagian struktur penting seperti otot, jaringan, ikatan pembuluh darah dan saraf. Perineum juga merupakan area yang penting selama proses persalinan pada wanita karena melalui perineum bayi biasanya lahir. Sekian penjelasan dari saya. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Hafiz Lafina Marani. NIM saya 230111535. Saya dari Prodi D3 Kebidanan tingkat 1 semester 2. Hari ini saya akan melanjutkan tentang materi kelompok saya, yaitu kelompok 6. Tentang materinya itu anatomi, reproduksi wanita, eksternal dan internal. Selamat menyaksikan. Baiklah, yang pertama yaitu vagina. Vagina, liang atau saluran yang menghubungkan vulva dengan rahim, terletak di antara saluran kemih dan anus. Di bagian ujung atasnya terdapat mulut rahim atau terletak mulut rahim, yaitu porsio. Ukuran panjang dinding depannya itu biasanya 9 cm dan panjang dinding belakangnya itu 11 cm. Bentuk dinding dalamnya berlipat-lipat yang biasa disebut dengan rugae, sedangkan di tengahnya ada bagian yang keras disebut dengan kolumna rugarum. Terus dinding vagina terdiri dari 3 lapisan, lapisan mukosa, lapisan otot, dan lapisan jaringan ikat. Berpapasan dengan pelvic membentuk ruangan lengkung yang disebut porsio atau rahim tadi. Suplai darah vagina diperoleh dari arteria uterin, arteria piscalis inferior, arteria hemorrhoidalis mediana, serta arteria pudendus interna. Fungsi dari vagina yang pertama, saluran keluar untuk mengalirkan darah haid dan sekret dari uterus. Yang kedua, alat untuk senggama. Dan yang terakhir yaitu jalan lahir pada waktu bersalin. Selanjutnya, serviks atau leher rahim menonjol ke dalam bagian vagina melalui dinding anterior dan memuara ke dalam berupa ostium externum. Panjangnya kurang lebih 10 cm, terdiri dari pars vaginalis dan cervix uteri yang dinamakan porsio, dan pars supravaginalis uteri, yaitu bagian serviks yang berada di atas vagina. Yang ketiga, uterus. Berbentuk seperti buah alpukat atau per yang sedikit gepeng. Panjangnya kurang lebih 7,5 cm, lebar kurang lebih 5 cm.
dan tebalnya itu kurang lebih 2 cm, beratnya kurang lebih 30 sampai 40 gram. Terus bagian-bagian uterus itu terdiri dari fundus uteri, corpus atau cavum uteri, isthmus uteri, dan yang terakhir itu cervix uteri. Fungsinya itu sebagai tempat ovum telah dibuahi. Jadi uterus ini adalah tempat ovum yang telah dibuahi atau tempat implantasi atau nidasi dan tempat tumbuh kembangnya janin. Selanjutnya yaitu fundus uterus. Fundus uterus adalah bagian uterus proksimal yang di atas muara tuba yang berbentuk seperti kubah. Fungsinya diperlukan untuk mengetahui usia dan lamanya kehamilan. Selanjutnya yaitu corpus uteri, berbentuk segitiga, lebar di fundus dan menyempit di bagian inferior dekat ostium internum dan berlanjut sebagai cervix. Memiliki rongga yang disebut dengan cavum uteri. Hubungan antara cavum uteri dengan canalis cervicalis disebut OUI atau ostium uteri interna. Muara canalis cervicalis ke vagina adalah OUE, ostium uteri externum. Fungsinya sebagai tempat pertumbuhan dan perkembangan janin dan plasenta. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nina Tamarita, NIM 230111534. Di sini saya akan melanjutkan hafalan dari yang teman saya sebelumnya. Baik, di sini saya akan memulai yang pertama, lapisan uterus. Uterus adalah organ otot berbentuk buah pir terbalik dari sistem reproduksi wanita yang terletak di antara kandung kemih dan rektum uterus, berfungsi untuk memberi makan dan menampung sel telur yang lebih dibuahi sampai menjadi janin atau sampai siap untuk dilahirkan. Yang kedua, perimetrium. Perimetrium adalah lapisan terluar uterus terdiri dari jaringan ikat dan sel-sel mesotel, berfungsi untuk melindungi dan menopang uterus, membantu melekatkan uterus pada struktur di sekitarnya seperti ligamen dan jaringan ikat. Yang ketiga, myometrium adalah lapisan otot polos di sebelah dalam berbentuk sirkular dan sebelah luar berbentuk longitudinal. Di antaranya terdapat lapisan otot oblik yang berbentuk anyaman. Lapisan ini menjepit pembuluh-pembuluh darah otot polos yang disusun sedemikian rupa hingga dapat mendorong isinya keluar saat persalinan atau janin dan plasenta. Yang keempat, endometrium. Endometrium adalah lapisan dalam rahim. Hal ini memainkan peran penting dalam kesehatan reproduksi wanita. Apabila tidak dalam kondisi hamil, endometrium tersebut akan meluruh dan keluar dari tubuh sebagai darah menstruasi. Ini akan menebal dan akan berfungsi sebagai tempat menempelnya sel telur yang sudah dibuahi. Yang kelima, tuba falopi. Tuba falopi bertindak sebagai saluran untuk sperma, oosit, dan transportasi ovum dibuahi. Selain menjadi situs normal fertilisasi, tuba falopi berfungsi sebagai tempat berjalannya sel telur atau ovum dari ujung tuba falopi atau individu bulung menuju rahim. Selain itu, tuba falopi juga menjadi tempat terjadinya pembuahan sel telur dengan sperma. Nantinya, sel telur yang telah dibuahi tersebut akan dibawa dan menempel atau implantasi pada lapisan dinding rahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiranda, Prodi D3 Kebidanan, tingkat 1 semester 2. NIM saya 230111531. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya sebelumnya, yaitu tentang isthmus tubae. Yang pertama ada isthmus tubae, yaitu bagian tengah saluran telur yang sempit, terdapat sphincter uterotuba, pengendali transfer gamet. Selanjutnya ada ampulla tubae, yaitu sebagai tempat terjadinya fertilisasi. Yang selanjutnya ada infundibulum tubae, yaitu ujung tuba yang terbuka ke rongga perut. Di ujung infundibulum terdapat umbai-umbai atau fimbriae. Selanjutnya ada fimbriae, yaitu bagian dari infundibulum yang berfungsi menangkap ovum yang dilepaskan pada saat ovulasi. Selanjutnya ada ovarium, yaitu organ endokrin berbentuk oval terletak di dalam rongga peritoneum sepasang kiri kanan, dilapisi mesovarium sebagai jaringan ikat dan jalan pembuluh darah dan saraf. Ovarium terdiri dari dua bagian, yaitu korteks luar dan medula, yaitu dalam. Korteks luar yang terdapat folikel-folikel primordial dan folikel degraf serta ovum. Medula yang terdapat pembuluh darah, saraf, dan pembuluh limpa. Ukuran dan bentuk ovarium tergantung umur dan stadium siklus menstruasi. Pada dewasa muda, bentuknya ovoid pipi dengan panjang kurang lebih 4 cm, lebar kurang lebih 2 cm, dan tebal 1 cm. Beratnya kurang lebih 7 gram. Ovarium berfungsi dalam pembentukan dan pematangan folikel menjadi ovum dari sel epitel germinal primordial di lapisan terluar
epitel ovarium di korteks, ovulasi, pengeluaran ovum, sintesis, dan sekresi hormon-hormon steroid, estrogen oleh TK interna folikel, progesteron oleh corpus luteum pasca ovulasi. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.